Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif, yang mana ini merupakan salah satu penugasan dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Kenapa hal ini menarik? Karena yang waktu kita dengan PI pengajar praktek waktu itu ada disampaikan terkait banyak hal di bagian budaya positif tersebut. Nanti kita akan coba bahas sedikit demi sedikit, dan mungkin nanti dari situ bisa kita ambil hal yang bisa kita praktekkan di SMA Negeri 8. Yang ingin disampaikan di sini bukan hanya untuk guru, tapi juga ke TU dan seluruh warga sekolah, karena kita sadari bahwa semuanya ini kita satu kesatuan. Yang mendidik siswa, mendidik murid di sekolah ini bukan hanya tugas guru, tapi teman-teman di TU dan tenaga kependidikan lain juga ada tanggung jawab untuk itu. Kita mulai dari sini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu silakan berpasang-pasangan, berdua gitu ya, berdua. Kita simulasinya gini, satu orang menggenggam, kemudian dihayalkan, dibayangkan di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang berharga. Jadi misalkan Bu Pika dengan Bu Elisa, Bu Pika yang menggenggam atau Bu Elisa yang menggenggam, silakan di anu saja, yang lain juga seperti itu. Jadi satu digenggam, dibayangkan ini adalah suatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, ya. Dipertahankan, silakan dipertahankan bagaimana caranya. Digenggam gini aja, biasa. Teman yang satunya bertugas untuk merayu, ceritanya ingin mengambil apa yang digenggam itu. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi yang satunya menggenggam untuk mempertahankan, yang satunya lagi menggenggam merayu untuk mengambil apa yang diambil gitu ya. Ini masuk. Ini Bu. Ada emas batangan yang bisa kukasih, ada emas batangan yang bisa kukasih. Bisa ini berharga betul, sampai titik darah penghabisan bisa kubuan. Nggak mau, ini berharga banget. Berharga. Bisa yang ini dianukan dengan win-win solution, misalkan mau dibayar atau apa, silakan. Digosesiasikan. Tidak, ini sangat berharga, apapun sangat berharga. Nanti belikan bakso gratis, gratis. Bukan gratis. Nanti kita makan bakso nanti. Bisa dipakai pada siapapun. Bu, please Bu. Ini tidak bisa dibagikan kepada siapapun kecuali saya yang memilikinya. Ini barang yang sangat berharga, sangat berharga. Dan bisa ini sangat berharga, tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Mau Ibu buka atau mau enggak? Dipaksa enggak apa-apa Kak? Silakan Ibu boleh juga. Boleh. Tidak bisa, ini sangat berharga bagi saya. Tidak akan. Ada yang berhasil buka pasangan saja? Bukan ya. Oke. Ya gratis. Saya juga. Silakan Sudah dia paksa. Silakan paksa. Ya, silakan dipaksa. Ya. Sekarang gini. Kira-kira siapa yang punya posisi paling ini untuk yang menggenggam ya, yang menggenggam? Siapa yang bisa menentukan ini terbuka atau tidak? Apakah temannya atau diri sendiri? Diri sendiri. Iya. Jadi walaupun dengan dirayu bakso, bahkan ada sedikit dipaksa dibuka-buka, tetap tidak. Nah, iya.
Nah, itu dia kemauan. Kita coba akan berbicara tentang itu di bagian budaya positif. Siapa sih sebenarnya yang bisa memegang peranan kontrol terhadap kita? Walaupun banyak dipaksa, mau dibayar, dirayu dan sebagainya, tapi kalau yang punya apa? Yang punya kepalang tidak mau melepas, tidak menghadirkan menghadirkan kesadaran di murid, di siswa untuk melakukan suatu peraturan, gitu. Suatu hal yang positif. Karena kalau dia tidak muncul kesadaran untuk itu, sama seperti yang membuka tadi, kalau dia tidak menyadari, tidak ada keinginannya untuk membuka, itu tidak akan terjadi. Kita tarik ke sekolah kita lah ya, masalah buka baju lah. Walaupun sudah ada poin, sudah sering diteriakin, sudah sering ditegur dan sebagainya, tetap aja buka baju. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran di mereka. Nah, materi ini mencoba bagaimana sih untuk membangun kesadaran tersebut. Kalau siswa itu tidak sadar dengan apa yang dia permasalahannya dia tidak akan pernah bisa membuka ini. Walaupun bagaimanapun guru itu menyuruh bla bla bla, kalau dia tidak mau membuka itu tidak akan bisa terbuka. Walaupun si guru mengatakan kamu harus mengerjakan PR bla bla bla, tapi ketika mereka tidak ada kesadaran untuk mengerjakan PR-nya, tugasnya tidak akan berhasil. Walaupun kemudian kita memberikan hukuman ke mereka, itu akan hilang gitu, karena di dalam dasar dirinya belum ada keinginan. Nah, apa itu disiplin? Murid yang merdeka itu harus punya kedisiplinan yang kuat, yang itu muncul dari dalam diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan sekedar bebas ngapa-ngapain, tapi merdeka itu kata Ki Hajar Dewantara, dia bisa atau cakap untuk mengekspresikan diri, tapi bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau kita merdeka sembarang-sembarang aja, tidak. Ternyata malah ketika orang itu merdeka, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi tetap bisa mengontrol diri. Di situ makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak selaku-lakunya lah kalau kita bilang. Selaku-lakunya gitu. Berarti merdeka cerdas lah. Betul, bisa dibilang cerdas. Kemana dia lari? Kedisiplinan diri ini yang coba dimunculkan. Oke. Nah, budaya positif. Ini yang kemarin disampaikan oleh Ibu Triana itu terkait dengan institusi. Banyak cara, banyak metode untuk memunculkan disiplin, dan yang coba dimunculkan di pendidikan guru penggerak adalah masalah restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita mencoba memunculkan kesadaran di siswa bahwa mereka itu memang melakukan kesalahan, tapi secara mental tidak merasa bersalah, dalam tanda kutip ya, tidak merasa bersalah, tapi dia bisa memperbaiki kesalahannya. Tidak merasa bersalah itu supaya mentalnya tidak down. Ini menarik saya pikir, dan saya kemarin mencoba untuk melakukannya, cuma memang perlu belajar yang untuk membuatnya. Ada 5 posisi kontrol dalam teorinya Dr. William Glasser. Ada 5 posisi kontrol, dan nanti kita evaluasi kita seringnya berada di mana. Pertama adalah posisi penghukum. Penghukum itu bisa dalam bentuk fisik ataupun verbal. Ciri-cirinya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk, menghardik dan sebagainya. Hukuman itu dalam teorinya itu ada 3, ada namanya hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, penghukum ini biasanya bersifat agresif, ya, bersifat agresif. Kemudian posisi kontrol kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum tadi dia agresif, kalau pembuat rasa bersalah ini dia cenderung pasif. Lagaknya seperti seorang teman gitu ya. Jadi kita dengan siswa itu, cobalah ini nanti bapak yang kena marah sama kepala sekolah gitu. Kita kan sering begitu ya. Janganlah ini apa tadi, buang sampah, nanti kan kita pengen menghadirkan secara fisiologis ke siswa, mereka itu jadi bersalah gitu. Ini posisi kontrol yang kedua.
Kemudian posisi kontrol ketiga adalah sebagai teman. Di sini guru atau kita ya itu menjadikan siswa sebagai teman, ngajak mereka ngobrol, sharing dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada seolah-olah tidak ada batas antara guru dengan siswanya gitu ya. Nanti kita apa positif dan negatif dari semua itu. Kemudian pemantau ini posisi guru yang selalu mengingatkan tentang peraturan. Oke, dia tidak berbeda dengan yang penghukum tadi, dia langsung mengeksekusi. Pemantau ini memunculkan kesadaran di siswanya bahwa dia bersalah, tapi tidak seperti rasa bersalah tadi. Dia mengingatkan tentang peraturan. Oke, kamu buka baju. Kira-kira apa ininya, konsekuensinya? Maka siswa akan mengatakan nanti dapat poin dan bla 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 sebagainya. Itu pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang sebenarnya diinginkan dalam kurikulum Merdeka. Dia bisa berpindah dari penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau ataupun teman. Di manajer, posisinya yang diinginkan guru bisa guru mengajak siswa untuk mencari jalan keluar sendiri. Guru mengajak siswa untuk mencari jalan keluar sendiri. Harapannya apa? Yang tadi posisi yang tangan tadi, kalau siswa itu tidak sadar dengan apa yang dia permasalahannya dia tidak akan pernah bisa membuka ini. Walaupun bagaimanapun guru itu menyuruh bla bla bla, kalau dia tidak mau membuka ini tidak akan bisa terbuka. Walaupun si guru mengatakan, oh kamu harus mengerjakan PR, bla 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 bla, tapi ketika mereka tidak ada kesadaran untuk mengerjakan PR-nya, tugasnya tidak akan berhasil. Walaupun kemudian kita memberikan hukuman ke mereka, itu tak akan hilang gitu, karena di dalam dasar dirinya belum ada keinginan untuk itu. Assalamualaikum. Masa sih tugas tadi? Ini 3 posisi itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya membuat siswa tidak nyaman, ya. Perasaan di siswa adalah dia selalu dimarahi, karena hukuman itu biasanya dalam bentuk sesuatu yang spontanitas dari guru. Contoh kursi. Ya, ada siswa terlambat. Ya, terlambat masuk 7.30 tapi dia datang jam 8. Ini kan udah 30 menit nih baru datang. Kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Ibu apa? Biasa dikasih hukuman anak-anak itu. Dikasih hukuman bentuknya membuang sampah. Ada nggak di peraturan kita bahwa siswa terlambat 30 menit buang sampah? Nggak ada. Itu namanya hukuman. Jadi sesuatu yang kadang-kadang spontanitas gitu. Ya, kita kan gitu. Misalkan ada siswa kita lagi menerangkan, lagi asik nih kita terangkan sama temannya, tiba-tiba mereka cekikikan sendiri, langsung kita suruh ke depan berdiri, atau kita suruh keluar. Ya, secara mentalitas ternyata itu kurang bagus. Bisa jadi mereka malah senang, tidak belajar dan sebagainya. Bisa jadi malah mereka mendam gitu perasaan dihukum. Dan perasaan yang paling sering ketika terkena hukuman adalah merasa tidak adil. Karena kadang-kadang jujur di kita juga hukuman itu kadang-kadang juga standarnya nggak sama. Kadang-kadang hari ini A, kadang-kadang besoknya B. Karena memang tidak terstandar. Hukuman itu rata-rata spontanitas. Gitu. Nah kemudian ada yang kedua, konsekuensi. Perbedaannya dengan konsekuensi, ada standar yang lebih jelas. Misalkan tadi kita ada sistem poin kan, itu bagian dari konsekuensi. Oh kalau mereka tidak terlambat maka dapat poin sekian. Itu konsekuensi, bukan hukuman, karena sudah tertulis sebelumnya. Perbedaannya dengan hukuman, kalau hukuman itu kadang-kadang spontan, tidak terjadwal, tiba-tiba gitu. Dan biasanya kita ini ya karena emosi gitu. Kalau hukuman, kalau konsekuensi ya memang mereka sudah, itulah penyebabnya, peraturannya sudah seperti itu gitu. Kedua-dua ini secara teori psikologi ternyata membuat murid itu jadi lebih
cepat down-nya. Nah, yang ketiga yang diharapkan itu adalah restitusi. Restitusi yang akan kita bahas berikutnya, bagaimana memecahkan permasalahan. Jadi tidak sekedar akibatnya, tapi sebabnya kita selesaikan. Hukuman dan konsekuensi kita menterapi di akibat. Anak datang terlambat, ya datang terlambatnya aja yang kita selesaikan. Penyebab dia tidak datang terlambatnya ini apa? Kalau sekali dua kali mungkin biasa bisa, tapi kalau hampir setiap hari terlambat kan berarti ada permasalahan di belakangnya. Nah, restitusi ingin mendalami permasalahan itu. Oke, ini sudah tadi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan memaklumi kesalahan mereka, tapi kita memaklumi bahwa mereka juga manusia yang bisa berbuat salah. Nah, harapannya dengan teori restitusi ini, ketika dia kembali ke kelasnya, kembali ke teman-temannya, dia bisa memperbaiki kesalahannya dan punya karakter yang lebih baik. Dan ini Kalau berulang-ulang, nah, di sini yang menjadi masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Pertama, ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa nggak kita coba? Saya pikir bisa. Cuma memang namanya restitusi tidak seinstan tidak seinstan bagaimana menyelesaikan dengan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, restitusi perlu waktu jangka panjang dan perlu dikawal terus. Bisa jadi satu kasus itu bisa lebih dari 2-3 kali pertemuan. Kalau hukuman sekali selesai, tapi tidak menyelesaikan masalah terkadang gitu. Tidak menyelesaikan masalah. Restitusi harapannya itu menyelesaikan masalah, sehingga kedepannya kita tidak bertemu dengan masalah itu lagi di anak yang sama. Gitu. Lambat tapi selesai. Itu sih harapannya restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita menghadirkan identitas ke siswa bahwa ya dia juga manusia. Bapak juga dulu waktu sekolah pernah melakukan kesalahan yang sama. Harapannya dari sini siswa itu mau terbuka, mau ngobrol dengan kita. Jadi mereka tidak merasa terkucilkan bahwa dia ini seorang tertuduh, seorang narapidana, seorang terhukum. Tapi kita ingin menstabilkan bahwa iya, kamu memang salah, tapi semua orang juga pernah melakukan hal yang sama, pernah melakukan kesalahan juga, sehingga mereka itu bisa lebih terbuka dan bisa menemukan di mana nanti titik permasalahannya. Gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu dan sebagainya. Jadi diawali dengan pembicaraan seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita ingin menyadarkan siswa bahwa tindakannya itu memang salah, gitu. Salah, dan bagaimana mereka menyadari bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan norma yang ada. Pada tahapan ini, siswa harus bisa kita arahkan, tidak dengan cara memaksa mereka, tapi memunculkan sendiri mereka kesalahannya. Jadi kunci di awalnya adalah mereka itu bisa nyaman dulu ngobrol dengan kita dengan menstabilkan tadi itu identitas. Posisi kita bukan kemudian seperti orang yang lebih tinggi jabatannya ke yang bawah, karena itu akan membuat berjarak, tapi kita mendekat, ya. Kemudian ketika dia sudah terbuka, kemudian kita menanyakan alasan dia melakukan itu apa. Misalkan yang saya coba praktekkan kemarin dengan si Ferdi terkait dengan dia tidak jarang ikut kegiatan literasi pagi. Oke. Ketika masuk validasi tindakan, kenapa? Ternyata dia kurang tertarik dengan bacaan-bacaannya. Nah, ketika kita sudah tahu, tapi dia menyadari bahwa kalau dia tidak membaca, maka dia berkurang ilmunya, dia tidak banyak dapat ilmu. Nah, bagaimana kita menggali supaya dia bisa tahu, menyadari bahwa itu merugikan dia? Pada saat itu validasi tindakan yang salah dapat, udah kelar gitu. Ketika dia, ternyata ini merugikan saya nih, gitu. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini maksudnya kita coba membawa dia yang benar menurut dia seperti apa sih.
dianukan dengan peraturan sekolah, misalkan kemudian dengan peraturan di masyarakat dan sebagainya. Benar nggak yang dia lakukan? Kira-kira kalau kedepannya gimana nih gitu? Kalau kedepannya kamu terus melakukan ini, kira-kira efeknya untuk masa depanmu gimana? Itu menanyakan. Restitusi ini jalannya panjang dan tidak satu kasus itu nggak selesai dalam 1-2 hari. Kayak kasus Perdi tadi, ketika kita tidak tanya-tanya lagi, mungkin dia akan kembali lagi. Iya. Artinya memang restitusi itu berjalan terus. Tapi berdasarkan riset yang ada, ketika ada siswa yang berhasil melewati restitusi itu, efeknya akan lebih panjang di mereka dibanding kalau yang dalam bentuk hukuman. Ada memang siswa itu yang cepat sadarnya karena dihukum, itu banyak. Ya, begitu sekali dihukum, dia kemudian tersadar dan kemudian menjadi lebih baik. Ada gitu, ada Malah bilang bagus. lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Tapi secara rata-rata berdasarkan penelitian, apalagi zaman sekarang, anak-anak generasi Z katanya itu mudah baper. Nah, ketika dihukum, dia lebih banyak ngambeknya, lebih banyak marahnya, dan memang tidak bisa disamakan dengan yang dulu. Kalau kita dulu dihukum, kita mungkin ketawa-ketawa tapi jadi ngeri gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin dendam sama gurunya. Ya, tapi diingat ya, remunerasi itu yang perlu sering. Nah, itu juga. Nah, tapi kalau restitusi itu diharapkan bisa efeknya lebih panjang karena kesadaran itu untuk menyelesaikan solusi muncul dari siswanya sendiri. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi, dia yang mencarikan solusi. Tugas guru adalah mengingatkan kembali gimana sih solusi yang coba dia munculkan. Kalau kayak Pak Handoko itu kan enak ngobrol dengan siswa, itu sebenarnya lebih enak menggunakan ini daripada hukuman. Karena kayak Pak Handoko, terus ada beberapa guru itu kan lebih enak ngobrol dengan siswanya gitu. Oh, dia menjudge. Kalau Handoko menjudge dia. Nah, kalau menjudge itu masuk di yang bagian penghukum tadi karena menghukum secara verbal. Verbal. Ini dulu Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Kalau ada yang mau diskusikan, kita diskusikan dulu sebelum kita masuk ke pembentukan Kombel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.